Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di tempat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah taala. Tadi sudah kita saksikan bersama prosesi wisuda ananda kita semua. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan oleh anak-anak kita itu menjadi investasi masa depan, terutama bagi orang tua semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada fenomena yang menarik. Al-Quran pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana para sahabat pada waktu itu mereka dibina dan dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya menggunakan satu kurikulum saja, yaitu kurikulum Al-Quran. Kemudian penerjemahan dan penjelasan dari kurikulum itu disebut dengan Al-Hadis. Sebetulnya bukan karena tidak ada sumber rujukan yang lain, karena pada waktu itu Persia dan Romawi juga sudah maju pada level dunia pendidikan. Persia sudah memiliki kebudayaan yang luar biasa, demikian juga Romawi, para filosof mereka juga cukup banyak. Juga Yunani melahirkan tokoh-tokoh pemikiran yang cukup banyak, tokoh-tokohnya, buku-bukunya. Akan tetapi yang menarik adalah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mencukupkan dengan menggunakan Al-Quran. Dalam limit waktu 23 tahun ternyata terbukti bahwa para sahabat mereka adalah makhluk-makhluk baru yang memiliki kehidupan keunggulan tersendiri, ya. Tampil ke panggung sejarah pada waktu itu, mengubah peradaban bangsa Arab jadi negara adidaya pada waktu itu. Dulu itu maaf, apa alif bintang aksan, ya. Ternyata itu masih berapa? Ada 50% Muslim di Indonesia, masih banyak yang belum bisa apa? Baca tulis Al-Quran. Kemudian juga yang hafal dan paham, yang hafid bukan cuma hafid, tetapi juga dia paham dan mengerti arti dan tafsirnya. Ternyata itu jumlahnya hanya 5% saja. 5% dari penduduk Muslim yang ada di mana? Di Indonesia, ya. Kemudian yang lancar paham arti tetapi tidak hafal, jumlahnya 12%. Kemudian yang lancar kemudian juga tidak paham arti, 15%. Di usia 7 tahun, 6 tahun, 8 tahun, 9 tahun itu. Jadi ketika di pesantren, di wadah tersebut diajarkan Al-Quran, dipelajari Al-Quran, maka kita cukup berbangga dan berbahagia karena anak kita sedang disiapkan dengan atribut sebutan sebaik-baiknya manusia, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Alangkah terpujinya putra bapak dan ibu sekalian ketika mereka membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kemudian juga nanti pulang ke kampung kalau lembur diajar kalatur seperti itu. Maka atribut level penyebutan sebaik-baiknya manusia, insya Allah itu melekat pada putra dan putri kita semua. Kemudian yang kedua, terhindar dari penisbatan rumah kumuh, ya. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dari Ibnu Abbas, terus diungkapkan orang yang tidak mempunyai hafalan Al-Quran atau orang yang tidak keluar dari kerongkongannya ayat-ayat Al-Quran, innar rajula alladzi lam yakhruju
min lisanihi syai'un minal Qur'an kal bait al-kharrab. Sesungguhnya seseorang yang tidak keluar dari lisannya, dari kerongkongannya ayat-ayat Al-Quran, maka orang tersebut seumpama rumah kumuh yang mau runtuh. Ya. Jadi rumah kumuh kemudian ditambah runtuh, itu teh double kerusakan. Ya. Jadi disebut kumuh teh naon teh? Bro dijuru, bro dipantau, malaya di tengah iman. Kumuh. Khususnya spray bantal, tali hayam, ya, baik naon saudara lupa, hiji dilingat, ya, geus kitu teh, eta imah teh boyong, rek urung, tak jelema anu tara maca Quran, teu kaluar tina tikorona ayat-ayat Al-Quran, tas siga kitu, ya, rumah kumuh itu identik di urang mah jeung naon katanya, naon pak, di urang mah rumah kumuh identik na teh, tong ulin kadina, imahna kosong. Kalotor kamari kita tadi ingat manggihan anu segala rupa disebutnya tadi orang mah tempat juri demit ya, walaupun itu mungkin dongeng atau apa, tetapi identiknya seperti itu ya. Jadi seseorang yang tidak dekat dengan Al-Quran, tidak pernah membaca Quran, keluar tina di corona ayat-ayat Al-Quran, tidak pernah diulang-ulang ayat Al-Quran pada jiwanya, maka sebetulnya jiwa dia itu telah roboh ya. Jiwa dia itu telah apa? Telah roboh. Bahkan di dalam riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan, kata Rasul, Innal quluba yasda'u kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati itu terkadang berkarat. Luar biasa ini bahasanya. Saestuna hati itu terkadang berkarat. Aya karatan. Ya, seperti berkaratnya besi ketika dia terkena oleh air. Para sahabat kaget, maknya eta hati tiasa karatan. Kemudian para sahabat refleks, hebatnya para sahabat ketika ada muncul ungkapan seperti itu, bukan nanya yang tadi jelaskan deui, tetapi langsung karena solusi. Ya Rasulullah, wa ma jala'uha, wahai Rasul, bagaimana solusinya ketika hati itu sudah berkarat? Kata Rasul, perbanyak mengingat kematian, ya, wa tilawatul Quran, dan memperbanyak membaca apa? Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran atau mendengarkan orang yang membaca Al-Quran itu adalah obat untuk hati kita yang sedang apa? Berkarat. Jadi lamun orang males ngedul maca Quran, nunjukkeun buah-buah dina hati urang teh aya karatan, kitu we geus sederhana. Ya. Gampil pamuksin, gampil bisa. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang terus dirindukan kepada Al-Quran, diberikan kecintaan kepada Al-Quran. Keturunan kita juga ditumbuhkan dengan kecintaan mereka kepada apa? Al-Quran. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, berikutnya ini kita percepat saja. Yang ketiga, di antara hal yang mendorong para sahabat mereka dengar semangat untuk membaca dan menghafal Al-Quran, ternyata Rasulullah menyebutkan, ya, para penghafal Al-Quran dan orang yang mencintai Al-Quran, mereka diklaim sebagai keluarga Allah Ta'ala di muka bumi. Ya. Di dalam sebuah riwayat yang sahih, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Rasulullah mengungkapkan sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Inna lillahi jarun 'alan nas. Allah mempunyai keluarga di tengah manusia. Para sahabat kaget, wahai Rasul, siapakah mereka wahai Rasulullah, tetangga Allah itu? Ya, Rasul menjawab, hum ahlul Quran. Mereka adalah para ahli-ahli Al-Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan pilihan-pilihannya yang diambil oleh Allah Ta'ala. Jadi putra putri bapak ibu sekalian yang tadi diwisuda, mudah-mudahan mereka adalah selamanya menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang orang teh bangga nalika orang punya keluarga itu muncul jadi jelema hebat, jadi jelema aneh. Ya. Aya acara di Jogja ngobrol nanaon. Keur ngobrol itu tadi taros. Dupi akang di mana? Dupi masnya ini dari mana? Saya kebetulan dari Jawa Barat. Oh, Jawa Barat ya. Pak Ahmad Heriawan ya, yang 2 kali berturut-turut jadi gubernurnya, prestasinya banyak. Oh iya itu. Kebetulan Pak Ahmad Heriawan itu saudara dan tetangga saya.
keluarga saya juga. Jadi itu beli itu dari Nabi Adam alaihi salam, terus nyambung meni bunga kita orang ngobrolkan Ahmad Heriawan, dan kita mengaku bahwa kita adalah keluarga Ahmad Heriawan. Meni bunga kita teh lagi orang teh meni asli jadi gubernur nah gitu. Gitu. Kita dinisbatkan dengan orang-orang mulia saja, geus bangga. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa Allah memiliki keluarga. Di antara keluarga-keluarga Allah di dunia adalah bukan para pedagang, juga bukan ahli sedekah, dan bukan yang lainnya. Akan tetapi kata Rasulullah, ahlul Quran, mereka adalah para ahli-ahli Al-Quran, para hufazul Quran, para qurra'ul Quran, para ahli-ahli membaca Al-Quran. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ini perlu disampaikan bahwa terutama untuk ayah dan bunda sekalian, bahwa bacaan Al-Quran itu menjadi tabungan yang luar biasa. Ini sudah dipahami bersama hampir oleh semua para sahabat pada waktu itu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan, kata Rasul, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang dia membaca satu huruf saja dari Al-Quran, falahu hasanah, maka bagi dia satu kebaikan. Kemudian kata Rasul, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Kemudian kata Rasul, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, maka kita mendapatkan 30 kebaikan. Bagaimana dengan anak-anak kita atau dengan kita yang sehari membaca 1 juz? Kira-kira berapa ribu, berapa juta kebaikan yang kita dapatkan? Terus terang saya termasuk yang sangat iri kepada Pak Haji Endang, Pak Haji Omo, dan para kesepuhan yang lain yang menjadi pendiri dan perintis berdirinya pesantren ini. Ya, itu tidak terbayang ketika Muhammad Nasir itu dibangun, pesantren ini dibangun. Setiap hari dan malam hampir 24 jam mereka membaca Al-Quran. Siang dan malam dihafal alumni nak keluar asup denu anyar terus maca Quran. Berapa ribu pahala yang didapatkan oleh mereka, berapa pahala yang didapatkan oleh kesepuhan-kesepuhan kita, berapa pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang terlibat dalam proses pembangunan tempat tersebut. Ya, jadi sebetulnya investasi yang luar biasa itu adalah orang cerdas, itu adalah orang yang dia mampu membaca jongkok mana anu rame rek infak teh. Gitu. Jadi tidak asal infak, ya jongkok mana anu rame ya, anu rame. Oh berarti di dia sudah pasti ini kapake kudu gitu. Jadi tong sampai infak kanu lawan kanu tiisen kena teka pakai kudu berbahan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Insya Allah di belakang kita semua, kita tadi lewati bersama dan terlihat bersama bahwa pesantren Persatuan Islam 138 sedang menghadapi proyek besar, atau kita sebut mega proyek. Ya, apa? Mega proyek, bukan megawati, mega proyek. Ya. Kurang masa 1 miliar teh mega disebutkan mega proyek. Kerbatur murna tadi kuku kitu mah. Kurang mah dah hese teh gede sakitu teh. Nah, kita saksikan bersama sudah hampir alhamdulillah berjalan 3 bulan ya, sampai sekarang itu tersendat di tengah-tengah. Beres henteu teh. Gitu. Itu beres henteu. Ya, ini mudah-mudahan juga menjadi bahan pikiran kita semua. Ya, saya ingin mencoba menampilkan Ustaz Rois sebelum kita melanjutkan yang lain. Ingin kita coba tampilkan sekilas tentang apa video masjid kita, supaya Bapak dan Ibu ikut mendoakan, mensupport kita dari pesantren Persis 138 untuk mudah-mudahan proses pembangunan ini bisa cepat kelar. Alhamdulillah proses pembangunan ini tidak ada bantuan dari pemerintah, kita murni swadaya ya, dari saku-saku kita, saku-saku jamaah kita, dan para muhsinin, para muhsinat yang ikut terlibat dalam mega proyek ini ya. Insya Allah mudah-mudahan silakan kita cermati dulu videonya supaya kita bisa tahu dari skema awal.
proses pembangunan awal. Masjid ini sudah hampir 35 tahun dipakai dan sudah tidak muat dengan jemaah. Kalau kajian umum terkadang itu sampai ke jalan. Ya, ini menjadi PR pikiran kita semua. Rek dikamanakeun ieu jamaah. Sampai sholat itu ada 2 shift, ada 2 tempat. Ya, kenapa? Karena tidak cukup. Ya. Ditambah jumlah santri yang terus berkembang, terus maju. Alhamdulillah, sentral fokus kajian juga berada di Sindang ini. Ya. Sehingga mencoba kami melakukan ikhtiar manusiawi, ya, untuk melakukan proses rehab dan pembangunan. Rencananya masjid ini akan kita buat 3 tingkat dengan anggaran 1,5, ya. Ini proses pengecoran. Ini proses pengecoran terakhir. Ya. Itu progres dari awal sampai akhir proses pembangunan Masjid Al-Furqan. Mohon doa dari Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang berkah, membawakan kebaikan untuk kita semua, ya. Dan saya yakin, Pakul yakin bahwa tidak ada masjid yang tidak selesai, ya. Semuanya pasti akan selesai. Cuman siapa di antara hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk datang membantu menyelesaikan mega proyek masjid ini? Itu tidak semua orang bisa. Hanya orang-orang khusus yang digerakkan oleh Allah, didatangkan oleh Allah untuk menyimpan investasi akhiratnya dalam proses perjuangan ini, ya. Itu diantaranya jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita persilahkan kepada panitia untuk menggelar sorban. Kebetulan di antara agenda acara kita ada gelar sorban untuk proses pembangunan Masjid Al-Furqan, ya. Kalau di antara ayah bunda ada yang ingin menyisihkan sebahagian atau bahkan setengahnya, sepertiganya, semuanya, ya, dari rezeki-rezeki yang Allah berikan, itu bukan untuk Pak Kepala Sekolah Ustadz Ajang, juga bukan untuk mudir, bukan untuk para asatid, bukan. Tetapi itu semua untuk siapa? Untuk kita semua yang ikut berinvestasi, ikut hadir dalam mega proyek ini. Atau barangkali di antara Bapak dan Ibu sekalian ada yang Ustadz lah, begitu bisa ahli kadiwe nomor rekeningnya, itu nanti insya Allah bisa langsung menghubungi pihak panitia, ya. Kita targetnya Ramadan ini masjid ini sudah bisa dipakai, ya, sudah bisa dipakai, bisa dipakai untuk melakukan sholat taraweh minimal, sholat taraweh, kuliah subuh dan yang lainnya seperti itu, ya. Silahkan dikelilingkan saja rekan-rekan semua ke daerah-daerah yang semuanya dikelilingkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjodohkan, ya, dengan para muhsinin yang ingin terlibat dalam proses pembangunan Masjid Al-Furqan ini, ya. Di antara para sahabat dahulu ketika mereka ikut terlibat di dalam perjuangan jihad fisabilillah, ya, ada yang menyumbangkan sebagian dari harta-harta mereka, ada yang menyumbangkan setengahnya, ada yang menyumbangkan seluruhnya.
Bahkan ada yang memiliki cincin, ada yang memiliki pakaian, ada yang memiliki makanan, ada yang memiliki apa mereka berikan untuk apa? Untuk ikut terlibat dalam proses perjuangan. Ya, kita tidak menjadi penonton, tetapi kita ingin menjadi orang yang terlibat dalam proses ini. Minimal terlibat dengan apa? Support dan doa. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah menyimak acara ini. Juga terima kasih kepada para muslimin dan muslimat yang ikut terlibat dalam proses pembangunan masjid Al-Furqan ini. Ya, bagi yang mempunyai kebutuhan khusus, ya, tidak ingin diberikan langsung, bisa langsung nanti menghubungi panitia, bisik-bisik saja. Ustaz Abdi pilih dia, pilih katingali Batur, pilih Ageng Teing, pilih Maon, seperti itu. Bisa. Nanti ini akan kita jaga reputasinya, ya, akan kita jaga, kemudian akan kita apa? Akan kita tutup supaya tidak apa? Terekspos keluar. Itu saja barangkali yang dapat disampaikan. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan menjadi amal soleh untuk kita semua. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.